Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali perjumpaan ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, dan insya Allah niat yang ikhlas untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Isya dan insya Allah sholat tarawih di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, kita bersyukur semua berjumpa lagi dengan Ramadan 1442 Hijriah. Jadi kalau Ramadan tahun yang lalu sepertinya Masjid Syuhada tidak menyelenggarakan kegiatan tarawih karena wabah atau pandemi COVID-19 waktu itu dianggap agak awal. Jadi pemerintah waktu itu mengumumkan, dalam hal ini Presiden, 2 Maret 2020. Jadi sekarang ini sudah lebih dari 1 tahun kita berada di dalam suasana pandemi COVID-19 yang dampaknya memang sangat luas. Tidak hanya dari sudut kesehatan, melainkan juga dari sudut ekonomi, dan bagi kita semua muslimin dan muslimat berdampak pada tata cara kita di dalam mengamalkan ajaran Islam ini. Jadi alhamdulillah berbagai macam masjid di Indonesia, dan ini juga sudah digarisbawahi oleh Kementerian Agama selaku pemerintah, wakil pemerintah dan majelis ulama, bahwa sepanjang masjid-masjid di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan, maka kegiatan seperti berkumpul bersama melaksanakan sholat berjamaah tarawih seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini itu diperbolehkan. Jadi memang posisi pemerintah adalah menjaga agar masyarakat itu jangan tertular oleh pandemi COVID ini yang memang sangat membahayakan kita semuanya. Dan rupanya itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh kawasan di seluruh dunia. Yang per 14 April 2021 itu jumlah baik yang terpapar maupun yang meninggal dunia itu masih saja berjatuhan, ya. Nah karena itu jemaah rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita berharap semua bahwa secepatnya pandemi COVID-19 ini nyah dari Yogyakarta, dari bumi Indonesia, bahkan dari semua kawasan di muka bumi ini. Cuma karena ini virus, sebagaimana para ahli semua mengatakan, itu memang tidak bisa nyah dalam pengertian nol. Jadi seperti misalnya influenza yang senantiasa masih bersama kita. Bagi mayoritas manusia influenza itu tidak mematikan, tetapi bagi sebahagian kecil manusia influenza itu dapat mematikan.
Nah, begitu pula rupa-rupanya COVID-19 ini yang ditularkan oleh virus itu tidak mungkin nol, ya, habis sama sekali, melainkan masih bersama kita. Dan karena itu seluruh dunia sekarang ini ya masih beranggapan menggantungkan kepada apa yang kita sebut dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini tiada lain tujuannya adalah agar kita memiliki imunitas atau kekebalan bersama. Tapi insya Allah jamaah rahimakumullah, yang lebih jos sebagaimana yang tadi disampaikan oleh panitia yang telah dirumuskan oleh para ahli itu, sepanjang kita mematuhi protokol kesehatan, maka insya Allah ya kita akan bersama-sama membangun apa yang disebut dengan imunitas bersama itu. Jadi kekebalan bersama. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini itu termasuk salah satu upaya kita untuk membangun imunitas atau kekebalan terhadap wabah ini, sehingga kemudian kita menjadi lebih terbiasa. Karena salah satu dampak di samping dampak fisik itu adalah dampak psikis dari COVID-19 ini yang lebih luar biasa, seperti misalnya ketakutan yang ditimbulkan. Nah, jadi karena itu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur memasuki Ramadan 1442 Hijriah ini, dan kita alhamdulillah telah memulai 2 hari menjalankan puasa Ramadan, dan juga alhamdulillah antara penentuan 1 Ramadan yang berdasarkan hisab dan ru'yat untuk tahun sekarang itu alhamdulillah bisa bersama-sama, sehingga suasana pelaksanaan puasa Ramadan 1442 Hijriah ini bisa menjadi lebih ramai, insya Allah lebih menyatukan umat Islam di tanah air yang kita cintai ini. Nah, jemaah rahimakumullah, Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi hadapkanlah wajahmu dengan tulus pada agama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Adalah fitrah Allah, dan fitrah Allah itu yang terjadi pada diri manusia itu menurut Al-Quran ini tidak berubah. Nah, apa salah satu fitrah Allah itu kepada manusia? Fitrah Allah kepada manusia itu adalah senantiasa mencoba mencari siapa Sang Maha Pencipta itu. Dan itu sebabnya kenapa kewajiban utama bagi kita sebagai muslimin dan muslimat itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita telah dipandu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pencarian kita ya sesuai dengan kodrat manusia kita yang memang tidak berubah sejak manusia itu diciptakan, dan insya Allah sampai akhir zaman mencoba mencari siapa Sang Pencipta itu, yang kita sebut adalah Allahu Rabbul Alamin. Dan keyakinan kita adanya Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin itu adalah berupa konsekuensi-konsekuensi selanjutnya. Dan konsekuensi selanjutnya dari kalimat syahadat itu adalah kita harus mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi di dalam setahun itu yang 12 bulan, maka 1 bulan
itu digunakan untuk melaksanakan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Dan ini sangat khas, kalau bahasanya anak muda, sangat islami. Tidak ada di dalam agama yang lain perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh itu. Jadi, dan itu diwajibkan, ya, sejak akhir balik sampai kita uzur, ya. Jadi kalau kita uzur dan tidak lagi bisa melaksanakan puasa, maka kita bisa membayar fidyah. Tapi kewajiban untuk melaksanakan itu tetap melekat kepada kita semua, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat, ya. Jadi ayat yang paling sering dibaca selama bulan suci Ramadan itu tentu saja adalah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang menyebabkan kita diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Namun kita juga bisa melihat hikmah di balik pelaksanaan kewajiban ini. Jadi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya penyiksaan diri, torture, ya, menyiksa diri. Jadi misalnya badan kita diluka-lukai atau dipukul-pukul, itu tidak ada. Jadi puasa itu, ya, menurut hadis Nabi bukan untuk menyiksa kita, bahkan mengatakan summu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu itu sehat. Jadi bahkan sekarang ini puasa menjadi salah satu terapi di dalam ilmu kesehatan. Jadi orang dengan penyakit tertentu itu bisa diterapi melalui melaksanakan puasa ini. Jadi puasa itu bukan untuk menyakiti kita. Jadi memang dulu banyak orang yang bertanya, ngapain toh kita tuh diwajibkan tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan hubungan seksual bagi kita yang punya hak selama kurang lebih 12-13 jam kalau kita berada di Indonesia. Kenapa itu? Jadi jawaban kita sebagai orang yang beriman, karena itu diwajibkan seperti di dalam Al-Baqarah 183 dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah itu banyak hikmahnya. Jadi hikmah yang pertama kita bisa melihat adalah kita diminta melalui puasa ini mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengasah keimanan kita bahwa berpuasa itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua, maka kita insya Allah akan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebenarnya puasa itu mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu memang terdiri dari istilahnya 2 bagian dalam dirinya. Jadi bagian yang paling kita kenali yang disebut dengan bagian jasad, bagian fisik kita, ya, bagian jasad, bagian fisik kita yang bisa kita indrawi, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium dan lain-lain. Itu adalah jasad kita. Tapi ada bagian yang lain yang lebih sulit untuk kita yakini bahwa bagian itu memang ada, yaitu yang kita sebut dengan rohani. Jadi jasmani dan rohani. Jadi roh, ya. Jadi karena roh ini memang bersama kita, ya, tetapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, ya. Tetapi kita yakin itu ada. Jadi memang ada yang di dalam satu ayat itu mengatakan kullur ruh min amri rabbi. Jadi soal ruh itu urusan Allah. Tapi ini menjadi kajian yang sangat panjang di dunia filsafat, apa yang disebut dengan ruh, atau teman-teman dari fakultas psikologi itu apa yang disebut dengan jiwa atau nafs itu. Nah, puasa jamaah rahimakumullah sebenarnya mencoba mempertemukan antara roh dengan jasmani itu. Ya, salah satu buktinya adalah
Ya, kita melaksanakan puasa, kenapa? Ya, sebenarnya yang mengatur kita itu adalah rohani kita. Ya, karena ini rohani kita mengatakan bahwa ini adalah kewajiban yang harus dilakukan dan itu diwajibkan oleh Allah. Maka kemudian ya walaupun jasad kita itu merasa lapar dan sebagainya, itu harus dikalahkan. Jadi pada puasa pada dasarnya itu lebih banyak ya untuk melatih rohani kita, untuk memperkuat rohani kita, supaya rohani kita itu bisa mengatur jasad kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita selalu ingin bersama. Jadi wabah COVID ini menyebabkan kita menjadi sedikit asosial, tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Jadi kalau para jemaah melihat bagaimana pertandingan sepak bola yang dihadiri ribuan orang dan mereka bersorak-sorai dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu kita senang bersama-sama. Ya, jamaah itu salah satu sisinya itu kita senang bersama-sama sebagai makhluk sosial. Tetapi di dalam Islam walaupun kita makhluk sosial itu diatur. Jadi kita berkumpul bersama itu berdasarkan kejemaahan kita. Jadi salah satu diantaranya melaksanakan puasa, ya, kemudian melaksanakan sholat tarawih secara bersamaan dan seterusnya. Dan tentu puncak dari kebersamaan itu adalah pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita semua mengenal semua ras yang ada di dunia, dan itu dalam jumlah yang sangat besar, dan tidak ada sebuah event nampaknya sebenarnya yang lebih besar dari pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pelaksanaan ini juga tertunda akibat COVID-19 ini. Jadi jemaah rahimakumullah, melalui puasa kebersamaan itu kita terus jaga, dan kemudian melalui kebersamaan itu kita tahu bahwa ada orang yang beruntung dan ada orang yang tidak beruntung. Jadi karena itu maka melalui puasa maka kita kita zakat, infak dan sedekah kita itu terus ditingkatkan. Dan ujung dari puasa kita itu simbolik adalah membayar zakat fitrah. Jadi jangan sampai ada di antara saudara-saudara kita pada saat kita berbahagia, bergembira mengakhiri puasa Ramadan, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Karena itu kewajiban kita harus memberikan zakat fitrah. Jadi kebersamaan kita di dalam Islam harus ditunjukkan, harus diteladankan. Jadi dalam bulan puasa ini zakat fitrah, zakat, infak dan sedekah itu senantiasa terus kita tingkatkan. Alhamdulillah, saya kira kegiatan jamaah semacam ini salah satunya disebabkan karena mayoritas muslimin dan muslimat dapat menyisakan sebagian dari hartanya untuk membantu kegiatan itu melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. Jamaah rahimakumullah, saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan sisa Ramadan yang insya Allah berapa lagi? 27 hari atau 28 hari ya, tergantung antara hisab dan ru'yat itu. Mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ayya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.